Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Yuda Hernando, NIM 2018-298. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak dan muamalah. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq atau tingkah laku, perangai, dan tabiat. Lalu menurut etimologi adalah pada dasarnya ini berbicara tentang budi pekerti seseorang, yaitu tingkah laku seseorang. Lalu pengertian secara terminologi adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Lalu yang kedua ada perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Yang menjadi sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Lalu etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Lalu, moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Lalu yang ketiga ada sasaran akhlak. Sasaran akhlak ada 3. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Syahadat merupakan titik tolak manusia berakhlak kepada Allah. Syahadat menyatakan bahwa manusia mengakui adanya Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah. Allah mempunyai sifat-sifat terpuji dan sempurna. Hendaknya manusia sebagai ciptaannya selalu mengaktualisasikan sifat terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada akhlak terhadap manusia. Manusia di samping sebagai makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Karenanya konsekuensinya adalah harus saling bersosialisasi di antara mereka. Meskipun mereka terdiri dari banyak suku dan bangsa, hal ini karena Allah menciptakan manusia secara plural. Tujuannya adalah agar manusia saling kenal dan saling tolong-menolong. Lalu yang ketiga ada akhlak terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti hewan, tumbuhan, maupun benda yang tidak bernyawa. Menurut Yusuf Qaradawi yang dikutip oleh Sudirman TB, mencintai lingkungan bertujuan untuk mengambil hikmah darinya. Al-Quran menggambarkan bahwa alam semesta selalu sujud kepada Allah, sehingga mencintai lingkungan alam mendorong manusia untuk selalu tunduk kepada Allah. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pengertian muamalah. Secara etimologi, muamalah berasal dari kata amalah, yaitu bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Lalu secara terminologi, muamalah memiliki arti sempit, yaitu pengertian muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam urusan duniawi, dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Lalu menurut Muhammadiyah, muamalah duniawiyah adalah pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah atau ibadah umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.